Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Si Bolang Nauli yang disebut harimau si Tepang, karena salah satu kaki belakangnya pincang, berburu rusa dan memakannya. Ketika itu salah satu rusuk rusa ada yang patah dan tersangkut di kerongkongannya, hingga berdarah, membuat harimau si Tepang menderita. Harimau si Tepang menyusuri jalan sambil menahan perih. Setelah 2 hari tibalah ia ke Tombak Lomo-Lomo, berjumpa dengan seorang perempuan yang hamil tua bernama Boru Parme. Babiat si Tepang pun mengaum mendekatinya. Namun karena sudah terbiasa melihat harimau dan penderitaan yang dialaminya, ia tidak takut lagi dan pasrah untuk dimangsa. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata harimau itu tidak memangsanya. Harimau dengan perlahan-lahan mendekatinya, dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar di hadapan si Boru Parme, seakan meminta bantuan. Dari jarak dekat si Boru Parme melihat ada sepotong tulang yang tertancap di rahang harimau itu. Timbul rasa iba di hati si Boru Parme. Tanpa ragu si Boru Parme mencabut potongan tulang itu dan dibuangnya. Setelah itu harimau yang dikenal buas mendekatinya serta menggosok-gosokkan kepalanya ke si Boru Parme lalu pergi. Sejak saat itu, harimau selalu datang setiap pagi dan sore, mengantar daging hasil buruannya ke tempat si Boru Parme. Harimau itu membalas budi baik yang diterimanya dari wanita yang sedang hamil tua itu. Selain menghantarkan daging buruan, bila malam tiba babiat si Tepang selalu menjaga si Boru Parme dari gangguan binatang buas, baik dari harimau lain juga hewan buas lain di tombak itu. Budi baik yang diterimanya dari wanita yang sedang hamil tua itu menumbuhkan rasa sayang harimau si Tepang, yang diwujudkannya dengan tetap menjaganya, hingga melahirkan seorang putra dan diberilah namanya si Raja Lontung. Si Raja Lontung hidup dan bertumbuh dewasa bersama ibunya di tengah hutan sekitar Ulu Darat, selalu didampingi oleh harimau si Tepang. Tidak seorang pun manusia lain yang mereka kenal. Namun si Boru Parme selalu memberi pengetahuan kemasyarakatan kepada anaknya, termasuk partuturan adat Batak. Dari kecil Raja Lontung selalu bermain dengan harimau si Tepang. Harimau si Tepang pun mengajarkan teknik berburu, yang menjadi dasar silat harimau, menjadi mosak si pitu sambut, dan permainan si pitu holak. Si Raja Lontung juga menguasai spiritual ilmu segi lumrajahan, ilmu kendali hujan, ilmu suruh-ruruhan makhluk gaib, ilmu membuat perangkap dan ilmu elemen angin dengan gelar Datu Dori Girsang Angin. Selamat datang di Mana Raja. Jangan lupa guys, di like dan di share. Dan untuk lebih memajukan lagi, silahkan di subscribe. Thank you.